Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, muslimin muslimat dimanapun berada, pecinta Wali Songo, pecinta Sunan Gunung Jati, apalagi kita keluarga besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau berpesan, ingsun titip tajug lan fakir miskin, aku titip masjid dan fakir miskin. Karena beliau berpesan titip masjid, kita rawat masjid, kita makmurkan masjid, dan kita pelihara masjid, mentalitas masjid. Apalagi di zaman modern sekarang, untuk mencintai masjid, cukup like, komen yang positif, share, dan subscribe channel Iqomah Masjid UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sidang salat zuhur rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga keberkahannya senantiasa terlimpah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Tidak terlambat bagi saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, walaupun waktunya sudah agak jauh berlalu, karena baru pada kesempatan saat ini saya, setelah Idul Fitri, saya bisa berdiri di hadapan bapak-bapak serta hadirin sekalian. Hadirin dan hadirat, izinkan pada saat ini saya menyampaikan kultum saya tentang satu nama yang dijadikan nama perguruan tinggi ini, karena bagi saya ini adalah juga misi yang diberikan oleh guru saya untuk terus menyampaikan ajaran-ajaran beliau sebatas apa yang mampu saya lakukan, apa yang mampu saya berikan dan saya sampaikan. Saya akan mengupas tentang salah satu amanat dari Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajub lan fakir miskin. Ini adalah vital sekali di antara keseluruhan dari ajaran Sunan Gunung Jati. Artinya adalah saya, kata Sunan Gunung Jati, titip tajub, titip masjid, dan fakir miskin. Kita ketahui bahwa beliau itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh di dalam proses islamisasi, khususnya di Jawa Barat, terkhusus lagi di Cirebon, dan umumnya di Nusantara ini. Kedudukannya sangat tinggi kalau kita buka nasab beliau, karena beliau itu baik dari sisi jihad ibu maupun dari sisi jihad bapak, memiliki nasab yang sedemikian tinggi. Dari jihad ibu adalah beliau keturunan Raja-Raja Sunda, keturunan Prabu Siliwangi, cucu Prabu Siliwangi, dari pernikahannya dengan Ibu Subang Larang yang melahirkan 3 orang anak, yaitu Pangeran Cakrabuana, kemudian juga yang disinetronkan sekarang itu Prabu Kian Santang, dan kemudian Nyimas Lara Santang. Panjang rangkaian nasab beliau dari Pajajaran ini, tapi ini secara singkat saja. Sementara dari garis ayah, Syarif Abdullah ini adalah nasabnya bermuara pada Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan pada akhirnya juga pada penghulu segala makhluk, pada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kemudian ketika beliau datang ke Cirebon dan mendapatkan mandat sebagai panatagama, maka beliau itu kemudian mendapatkan sumber legitimasi kekuasaan yang sangat kuat, karena mewakili 2 nasab yang sangat besar, darah Pajajaran dan kemudian darah dari bangsawan Arab, Bani Hashim. Jadi pantas kalau kemudian nama beliau
bahkan di antara para wali songo pun kemudian memiliki kedudukan dan posisi yang sangat tinggi. Hadirin rahimakumullah, di antara butir-butir ajaran beliau, karena beliau itu baik secara spiritual maupun secara sosial memiliki kedudukan yang tinggi. Secara spiritual beliau adalah ulama, aulia Allah. Sementara secara sosial, politik, beliau itu adalah raja. Karena di antara para wali songo itu yang lain menguasai wilayah-wilayah yang sifatnya spiritual, tetapi tidak kekuasaan politik formal. Tetapi Sunan Gunung Jati, kedua kekuasaan ini berada pada satu genggaman tangan. Beliau adalah seorang ulama, beliau adalah seorang ulil amri. Ini adalah keluarbiasaan beliau. Dan beliau ditetapkan sebagai panatagama di tanah Sunda, utamanya itu di pesisir utara Cirebon. Dan dari kedudukan yang tinggi itu, pada posisi beliau sebagai pimpinan negara, beliau lahir tahun 1448 dan kemudian meninggal tahun 1568 dalam usia yang sangat panjang, kurang lebih 120 tahun. Ini adalah sebuah keluarbiasaan. Di antara ajaran yang beliau sampaikan di dalam kepemimpinannya, ada satu pepatah atau ada satu manuskrip di Keraton Kasepuhan. Manuskrip itu berbunyi, Dangdang Wulung, Manuk Geduwong, Kembang Kanigaran. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus memperhatikan nasib kelompok masyarakat yang lemah, kelompok masyarakat yang harus dilindungi. Makanya simbolnya adalah 2 ekor burung manuk geduwong yang melihat ke bawah. Melihat ke bawah artinya melihat pada stratifikasi masyarakat yang lebih rendah, pada stratifikasi masyarakat yang memang secara sosial ekonomi mereka adalah kelompok yang lemah dan kemudian harus ditolong. Ini saya mendapati satu falsafah yang sangat luar biasa dari ajaran kepemimpinan beliau yang sangat bercorak sufistik. Kepemimpinan yang sangat bercorak sufistik itu malah melahirkan sebuah pola kepemimpinan yang demokratis dan terbuka. Makanya Cirebon itu kan caruban. Caruban itu dalam bahasa Sunda atau dalam bahasa Jawa sama, campur. Karena saat itu dimulai dari Pangeran Cakrabuana, Cirebon membuka diri untuk masuk berbagai macam elemen masyarakat dari berbagai macam latar belakang. Ada yang Arab, ada yang Persia, ada yang India, ada yang Sunda pasti, Jawa pasti, ada yang Cina. Bahkan salah satu istri dari Sunan Gunung Jati itu, Putri Ong Tin, adalah berkebangsaan Cina. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, menawarkan sebuah konstruk masyarakat, dalam istilah sekarang itu adalah multikultural, masyarakat yang multibudaya, yang ditempatkan dalam posisi yang sama sebagai warga Cirebon saat itu. Kembali ke falsafah tadi, Dangdang Wulung, Manuk Geduwong, Kembang Kanigaran. Sementara Kembang Kanigaran itu setelah saya pelajari, oh ternyata itu adalah simbol dari sebuah kebijaksanaan para aulia. Karena mungkin dulu kita peninggalan Hindu Buddha begitu, ada peninggalan-peninggalan Buddha yang sangat istilahnya itu mengapresiasi tinggi terhadap alam, terhadap kosmos. Maka Kembang Kanigaran ini sebenarnya artinya adalah teratai. Nah, itu falsafah yang paling utama. Ketika Manuk Geduwong, Dangdang Wulung, Kembang Kanigaran ini kita hubungkan dengan pepatah petitih Sunan Gunung Jati, yang pertama yang ditulis itu adalah ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Saya titip tajuk dan pakir miskin. Ini adalah sebenarnya pembahasaan lokal dari
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Cuma Sunan Gunung Jati saat itu mempergunakannya lewat artikulasi bahasa lokal, sehingga dengan bahasa lokal tersebut maka kemudian mudah untuk bisa diterima oleh masyarakat Cirebon yang mungkin saat itu belum banyak yang tahu tentang Al-Quran, tidak seperti sekarang, dan mempergunakan bahasa-bahasa lokal juga. Ini adalah kebijakan-kebijakan para wali yang sangat luar biasa, yang saya pikir karena perguruan tinggi kita ini adalah Sunan Gunung Jati, maka sudah sewajarnya kita jadikan pikiran Sunan Gunung Jati itu sebagai arus utama bagi pengembangan tradisi akademik di kita. Saya akan mendorong itu terhadap rektorat, saya akan mendorong itu terhadap Al-Jami'ah. Karena apa? Karena biasanya kalau tersangkut sebuah nama itu sudah menyangkut dengan misi besar yang dikandung oleh nama tersebut. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.